Pemirsa, usai Mahkamah Konstitusi memutuskan jika kepala daerah berpengalaman bisa maju sebagai Capres-Cawapres 2024, Gibran Rakabuming Raka, Wali Kota Solo, akan bertemu petinggi PDI Perjuangan untuk membahas langkah politik selanjutnya. Wali Kota Solo, Gibran Rakabuming Raka, rencananya dijadwalkan akan bertemu dengan jajaran DPP PDIP Rabu besok. Pertemuan ini untuk membahas langkah politik yang akan dilakukan usai keputusan MK terkait batas usia Capres dan Cawapres. Gibran belum mau memberikan kepastian apakah akan menerima pinangan dari Prabowo Subianto sebagai pendampingnya sebagai bacawa pres di pemilu 2024. Menurutnya keputusan ini perlu dibicarakan dengan banyak pihak terlebih dahulu. Gibran juga menepis isu dirinya dirumorkan masuk Partai Golkar dan menegaskan masih kader PDI Perjuangan. Tapi kalau dari Mas Gibran sendiri ada niat untuk mendaftar nggak setelah pengalaman kepala daerah itu dilakukan? Ya dari pribadinya Mas Gibran? Ini bukan masalah pribadi. Kita harus berkonsultasi itu. Sudah ada pinangan Mas dari partai lain Mas yang menawarkan? Nanti itu dulu ya, itu Capres. Karena ada isu juga yang berkembang bahwa Mas Gibran itu merapat ke Golkar. Ada tanggapan? Siapa? Iya, di Jakarta ada isu seperti itu. Tanya yang di Jakarta, tanya yang bikin isu. Kemarin ada tawaran untuk menjadi cawapresnya dari Golkar gitu. Siapa yang bilang gitu? Artinya Mas Sampai detik ini berarti tidak ada komunikasi apapun dengan Partai Golkar? Ya, kalau komunikasi, saya pasti komunikasi, tapi tidak untuk yang ini tadi. Jadi tetap jaga silaturahmi dengan siapa. Menegaskan berarti Mas Gibran masih tetap di PDI Perjuangan. Usai putusan Mahkamah Konstitusi terkait dengan permohonan uji materi batas usia Capres-Cawapres, Sekjen PDI Perjuangan menyatakan MK seharusnya fokus pada pengujian undang-undang dan jauh dari intervensi. Menolak permohonan pemohon untuk seluruhnya. Mahkamah Konstitusi mengabulkan uji materi terkait Undang-Undang Pemilu syarat batas usia Capres-Cawapres. Dalam amar putusan, MK menolak gugatan minimum usia 35 tahun syarat Capres-Cawapres. Meski demikian, putusan MK lainnya memberi kesempatan kepala daerah muda untuk maju sebagai Capres maupun Cawapres. Usai menggelar acara peresmian kantor Dewan Pimpinan Cabang Kota Solo, Jawa Tengah bersama Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri secara virtual, Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto turut berpendapat. Keputusan MK seharusnya menjadi benteng demokrasi, serta Mahkamah Konstitusi seharusnya fokus pada pengujian Undang-Undang Pemilu Presiden Wakil Presiden yang bertentangan dengan konstitusi atau tidak. Hasto juga menambahkan keputusan MK sebaiknya jauh dari intervensi agar bebas dari pengaruh kepentingan politik. 2 hari jelang pendaftaran Capres-Cawapres di KPU, sosok bacawa pres poros Ganjar maupun Prabowo belum menemukan titik terang. Strategi pengumuman bacawa pres last minute ini terbuka lebar. Minggu-minggu ini kita akan memasuki masa pendaftaran calon presiden dan calon wakil presiden. Saya telah mempertimbangkan dengan matang nanti siapa sosok yang paling tepat mendampingi Pak Ganjar Pranowo. Saya sudah menerima masukan dari seluruh pihak. Tapi tetap bersabarlah. Karena Ibu kalian beri hak prerogatif. Artinya Ibu yang menentukan. Oleh sebab itu maka sabar aja. Tunggu dari mulut saya. Nanti akan datang siapa pasangannya Pak Ganjar. Ya masa Ibu salah pilih. Nama bacawa pres Ganjar Pranowo masih di tangan Megawati Soekarno Putri. Berbagai dinamika politik yang terjadi beberapa hari terakhir tidak membuat poros koalisi pengusung Ganjar tergesa-gesa dalam mengumumkan bacawa pres Ganjar Pranowo. Meski putusan MK membuka peluang kepala daerah muda untuk maju sebagai capres maupun cawapres, Koalisi Indonesia Maju berdalih sosok pendamping Prabowo
masih dalam perumusan internal. Tentunya di Koalisi Indonesia Maju masih dalam tahap-tahap pembicaraan, sehingga apa yang ditanyakan kami belum bisa sampaikan pada saat ini. Dan tentunya pada waktunya nanti kita akan sampaikan tentang siapa yang akan menjadi calon pendamping Pak Prabowo. Demikian. Dari poros koalisi yang sementara ini terbentuk, hanya poros PKB, Nasdem, dan PKS yang telah memiliki capres dan cawapres. Kini, 2 hari jelang dibukanya pendaftaran capres-cawapres, KPU terus mengebut sejumlah persiapan. 19 hingga 25 Oktober mendatang, KPU akan menjadi saksi tokoh-tokoh terbaik bangsa dalam berkontestasi dalam pesta demokrasi. Tim Liputan The Universe. 2 hari jelang dibukanya pendaftaran Capres-Cawapres di KPU dan setelah putusan MK kemarin, kandidat bacawa pres Ganjar dan Prabowo juga masih menjadi misteri. Apakah akan segera terjawab? Kapan kira-kira? Kita tanyakan kepada Ketua DPP PDI Perjuangan, Bang Eriko Sotarduga, dan juga ada juru bicara tim pemenangan Prabowo, Pak Wihadi Wianto. Selamat sore, Bang Eriko, Pak Wihadi. Selamat sore, Mbak Stefani. Sore. Assalamualaikum. Halo. Pemirsa yang menonton PTV. Sore, Saya mau ke Pak Wihadi dulu ya, Pak Wihadi, karena Sekjen Gerindra mengatakan akan diumumkan bacawa presnya minggu ini, kalau nggak Senin, Selasa. Senin udah enggak. Selasa berarti Pak Wihadi atau gimana? Iya, kita kan Senin atau Selasa itu kan atau dalam waktu dekat kan begitu. Nah kebetulan hari ini kan Pak Prabowo lagi ulang tahun. Mungkin merayakan ulang tahun dulu lah dari nanti baru kira. Oh, jadi surprise-nya bukan soal bacawa pres ya di hari ulang tahun Pak Prabowo? Belum dulu, rayakan ulang tahun dulu, belum ada. Minggu ini berarti akan pas di hari dimulainya pendaftaran atau setelahnya, dan nggak mungkin pekan depan berarti Pak Wihadi? Ya kita tunggu saja dalam minggu-minggu ini, ya kan? Yang pasti tidak akan lebih dari tanggal 25. Ya nggak mungkin kalau gitu ya Pak Wihadi ya. Kalau Ganjar Pranowo gimana Bang Eriko? Karena kemarin sempat disebut hari Rabu akan diumumkan. Akan hari Rabu juga atau berubah juga nih? Iya, Mbak Stefani, Pak Wihadi maupun seluruh penonton BTV dimanapun Anda berada, ini sesuatu hal yang sangat wajar ditanyakan. Dari mulai pagi tadi, kami sudah di beberapa media TV dan juga selalu di WA oleh rekan-rekan media untuk menanyakan. Yang saya bisa pastikan besok adalah rapat para ketua umum yang dilakukan setiap hari Rabu bersama Sekjen, para Sekjen, dan juga tim pemenangan nasional Mas Ganjar Pranowo. Itu yang pasti besok. Nah, apakah besok diumumkan? Ya tentu hanya Ibu Ketua Umum dan para Ketua Umum bersama Mas Ganjar yang tahu pasti. Tetapi kalau dari kemarin waktu saya kebetulan mendampingi Ibu Ketua Umum. Nah, persis di sampingnya lagi ya Bang Eriko, dekat sekali dengan Bu Mega. Di samping beliau, saya tanyakan beliau santai sekali dan senyum-senyum. Nanti kan ada waktu, kan saya harus ketemu dulu dengan Ketua-Ketua Umum. Nah, apakah juga besok kan Mas Gibran akan bertemu dengan Pak Sekjen, pertemuan sebagai sesama kader dan ingin berbincang-bincang mengenai apa isu-isu yang terakhir yang berkembang, dan kita tunggulah hal ini apa yang akan terjadi besok. Bisa saja besok diumumkan, bisa saja kalau memang kesepakatan dari para ketua umum, misalnya nanti menunggu juga Bapak Presiden Joko Widodo, kan Pak Presiden Joko Widodo juga sedang berada di luar negeri, baru kembali tanggal 21. Nah ini tentu adalah kewenangan dari Ibu Megawati, dan juga nanti akan membicarakan ini tentunya dengan para ketua umum. Kita tunggulah besok hari kapan akan ditentukan. Tetapi waktu saya tanyakan kemarin, beliau tersenyum-senyum gembira, apalagi kemarin kan kami meresmikan, Ibu Megawati menandatangani untuk peresmian dari begitu banyak kantor, dan juga teristimewa ada satu PAC itu di tingkat kecamatan, Mbak Stefani, yang ada di Solo. Sekaligus juga beliau menyapa Pak FX Rudi di Solo sebagai seseorang yang sudah sangat senior dari tahun 80 ya, sudah aktif di partai, dan beliau menyampaikan bahwa ya inilah sesuatu model yang memang
orang-orang yang setia yang dari zaman sulit sampai situasi saat ini masih tetap bersama-sama dengan PDI Perjuangan, dan beliau tekankan mengenai pentingnya akan loyalitas di dalam kita berorganisasi dan berpartai, seperti itu Mbak Stefani yang kemarin terjadi. Nah, karena kalau udah dibahas nih soal besok akan dipanggil Gibran ke DPP PDIP, berarti ini apa yang dibahas? Apakah akan memastikan loyalitas dari Gibran Rakabuming Raka atau apa yang dibahas Bang Eriko? Ya. Kalau dari cerita Pak Sekjen kemarin, dan saya rasa sudah di media disampaikan, ini kan namanya perbincangan antara kader. Mbak Stefani, kehidupan itu kan suatu pilihan. Tentu masing-masing punya hak, ya kan. Di dalam organisasi kita terikat akan organisasi, kita akan terikat bahwa kita harus melakukan, dan juga Mas Gibran sudah menjawab apa yang disampaikan Ibu Mega pada waktu Rakernas kami yang ketiga, bukan yang kemarin, dan juga di beberapa kesempatan bahwa beliau turut, bahwa Mas Gibran turut dan taat pada keputusan Ibu Ketua Umum. Itu yang disampaikan. Boleh ditanyakan langsung kepada Mas Gibran. Ya, tentunya besok hari kan inilah pertemuan Pak Sekjen bersama sesama kader, di mana Pak Sekjen sebagai struktural partai, Mas Gibran sebagai kader partai yang ditugaskan untuk menjadi eksekutif wali kota Surakarta atau Solo. Ya tentu seperti apa perkembangannya. Kan lebih baik berbincang secara langsung daripada kita melihat dari luar, dari jauh. Oh, ini kan kita keluarga besar. Nah, apa langkah yang mungkin diinginkan oleh Mas Gibran atau apa ini? Karena tadi juga secara di media Mas Gibran menyampaikan bahwa tidak ada hal yang seperti itu, bahwa masih sebagai kader PDI Perjuangan, bahwa itu adalah katakan semacam rumor. Jadi ini sekali lagi, ini semua kan kita membicarakan sesuatu hal yang belum tahu, yang belum pasti, yang belum jelas, yang belum katakan membicarakan sesuatu yang apa ya, yang belum terjadi. Nah, kita tunggulah Mbak Stefani besok. Kalau nanti ini pun kalaupun tahu, kalau dibocorkan kan jadi tidak menarik ya Pak Wiyadi. Jadi nggak surprise gitu ya Bang Eriko ya. Sama PDIP kan begitu ya. Nah, kalau yang udah secara terbuka ini disampaikan adalah dari Gerindra yang sudah terang-terangan meminang Mas Gibran untuk menjadi bacawa presnya Pak Prabowo. Nah, Pak Wihadi, dengan putusan MK kemarin, apakah berarti akan sudah pasti Gibran yang akan dipinang, atau masih sama peluangnya dengan nama-nama lain yang disebut-sebut sebagai cawapres potensial juga untuk Prabowo Subianto? Ya, sebenarnya begini, kan pertemuan terakhir dengan ketua-ketua partai itu kan merucut menjadi 4 nama. 4 nama itu kan disebutkan daerah asalnya. Dan saya kira tetap pada kita bahwa nanti siapa yang akan menjadi pendamping Pak Prabowo itu tentu akan ditentukan daripada ketua-ketua koalisi. Kan kita setelah pertemuan ini belum ada lagi pertemuan dengan ketua koalisi untuk menentukan dari 4 siapa itu. Karena dari 4 itu tentunya kan kemarin kembali mereka harus mengamati dan juga mempertimbangkan siapa-siapa yang cocok dan harus menyiasatnya di mana untuk menjadi cawapres Pak Prabowo. Nah, di sini kan setelah keputusan MK, saya kira keputusan MK ini kan hanya memperkuat bagaimana batas usia umur yang dimana dulunya pada saat pertemuan dengan ketua-ketua partai itu batas usia masih 40, tapi setelah keputusan MK itu kan bisa 40 di bawah, tapi setelah ada pengalaman sebagai kepala daerah atau sebagai DPR atau DPD. Nah, hal ini tentunya akan membuat calon-calon daripada nominasi yang 4 itu tentunya akan ada perhitungan lagi dari ketua-ketua partai. Nah, dari sini tentunya masih dibutuhkan pertemuan dengan ketua partai untuk persetujuan siapa yang nanti akan menjadi cawapres dari Pak Prabowo. Jadi kita masih tunggu waktunya untuk pertemuan ini, sehingga makanya deklarasi itu gitu, tentunya penentuan itu tentunya kita menunggu pertemuan dengan ketua-ketua partai. Betul nggak sih Pak Wihadi, ketika pertemuan pimpinan parpol anggota KIM Jumat lalu ini sudah ada nama bacawa presnya dalam secari kertas? Apakah putusan MK kemarin mencoret nama tersebut atau justru makin meyakinkan nama tersebut akan diserahkan nanti ke KPU? Ya, memang kalau kita lihat akar rumput daripada Gerindra akhir-akhir ini kan mendorong untuk Mas Gibran ini mendampingi Pak Prabowo. Mohon maaf Mas Eriko, tapi bagaimanapun Mas Gibran kan masih kadernya PDI Perjuangan. Jadi inilah dinamika daripada perpolitikan, bisa saja siapa yang dianggap yang bisa calonkan. Tapi dalam hal ini tentunya apa yang menjadi
suara-suara akar rumput itu tentunya akan menjadi satu pertimbangan tersendiri, dan tentunya dengan setelah adanya keputusan MK ini maka bisa saja ini akan memperkuat, bisa saja, tetapi kan masih tetap harus menunggu pertemuan daripada ketua-ketua partai itu, ketika ketua partai yang ada dalam koalisi kita. Jadi saya kira ini yang menjadi keputusan nantinya tetap kepada bagaimana keputusan daripada partai-partai koalisi yang ada di Koalisi Indonesia Maju. Tapi kalau hari Jumat kemarin ini visualnya sedang kami tayangkan, berarti respons dari masing-masing pemimpin partai politik itu ketika disebutkan nama Mas Gibran, responsnya seperti apa? Apakah akhirnya mengajukan syarat kalau bukan dari kader masing-masing partai anggota KIM harus ada syarat tertentu atau nggak ada? Ya, itu nanti akan dibicarakan berikutnya. Belum ada berarti pembicaraan itu ya Pak Wihadi? Kan pembicaraannya kan baru 4 nama, ya 4 nama nominasi itu. Ya, tapi kan nanti setelah itu kan baru kita bicara bagaimana simulasinya. Kan itu tentunya itulah dibutuhkan pertemuan ketua-ketua lagi, kita bertemu untuk menentukan siapa nanti dari 4 itu 1 orang calon partai ini. Oke, kalau dari PDIP sendiri Bang Eriko, sebenarnya nama Mas Gibran masuk nggak sih dalam bursa bacawa pres? Nah, begini Mbak Stefani, ini hal yang menarik sebenarnya ya kalau kita mau bicara jujur ya. Kami ini kan memang selalu membahas sesuatu hal kalau itu sudah menjadi sesuatu katakan menjadi dasar hukum atau katakan menjadi alas hukum daripada setiap akan mengambil keputusan. Pada waktu yang lalu tentu Mas Gibran belum masuk dikarenakan memang harus di atas minimum 40 tahun kan begitu. Nah, dengan besok ini kan sudah boleh katakan 40 tahun atau di bawah 40 tahun yang pernah menjadi kepala daerah. Walaupun ada perbedaan keputusan dari Hakim Mahkamah Konstitusi bahwa ada kepala daerah yang gubernur, tapi ada juga yang tidak mensyaratkan untuk jadi gubernur. Nah, ini sesuatu hal yang menarik juga. Ya kita tunggulah bagaimana ini bisa menjadi alas hukum. Dan kalau ini sudah menjadi satu alas hukum, besok itulah para ketua umum partai bertemu. Makanya ini menarik sebenarnya apa yang dikatakan Pak Wihadi tadi sebenarnya. Dan kalau kita mau melihat seperti Gerindra dan ya katakan porosnya Pak Wihadi lah. Itu kan ada ketua umum yang masih di luar negeri, yaitu Pak Julhas, kan begitu ya Pak Wihadi ya. Artinya juga Bapak Presiden Joko Widodo juga masih di luar negeri, kemungkinan kembali kan tanggal 21. Jadi bisa-bisa saja perkembangan ini juga menarik. Apakah nanti menunggu kepulangan dari Pak Jokowi tanggal 21, sehingga juga dari porosnya Pak Wihadi bisa berbicara dengan semua ketua umum. Nah, kami juga bisa berbicara juga dengan dengan Bapak Presiden Joko Widodo sebagai kader PDI Perjuangan, sebagai presiden incumbent. Nah, ini sesuatu hal yang menarik. Kita lihatlah besok di dalam pertemuan para ketua umum ini, karena disitulah Ibu Mega dan juga poros dari PDI Perjuangan, Perindo, Hanura, dan P3 selalu disiplin. Setiap hari Rabu itu bertemu dan membicarakan, dan selalu ada progres, peningkatan progres apa yang dibicarakan pada saat itu ya. Jangan-jangan besok ada satu keputusan penting ya, kita tunggu. Tapi kalaupun belum, berarti ada hal yang harus dibicarakan, duduk bersama. Ini kita perhatikan saja besok apa yang terjadi Mbak Stefani. Ya jujur saja, ya saya tidak begitu mau menduga-duga, walaupun nama saya Riko Sotarduga. Dugaan-dugaan ini itu tidak pas juga Mbak Stefani. Lebih baguslah kita tunggu besok lah. Pak Wihadi saja yang sudah menyampaikan bahwa hari Senin atau Selasa tidak berani memastikan besok. Betul nggak Pak Wihadi? Nah, apalagi kami yang memang belum ada gambaran seperti itu. Dan kemarin waktu saya berbicara sama Ibu Ketua Umum, beliau senyum-senyum aja. Tunggu aja. Nah, itu dia Bang Eriko, Bang Sotarduga. Kita bukan menduga-duga, tapi karena Bang Eriko pasti yang lebih hafal lah gesturnya Bu Mega, diksi yang digunakan, pasti sudah bisa lah paling tidak. Bukan menduga-duga tanpa dasar gitu ya. Kira-kira ini kode-kodenya sudah mengerucut satu nama atau belum gitu Bang? Mbak Stefani jujur ya, kalaupun saya tahu, sedangkan sama istri pun tidak saya informasikan, nah apalagi kepada yang lain. Nah ini bagaimana saya mau menduga-duga, walaupun saya paham karena sering bersama Ibu Ketua Umum, ya beliau tersenyum gitu ya, kita ya bolehlah menduga-duga, tapi kan tidak boleh menduga-duga itu disampaikan, dugaan-dugaan itu di BTV ini ya, jangan seperti itulah Mbak Stefani. Nanti kalau salah katanya seperti itu, ternyata tidak terjadi. Lah bayangkan saja, porosnya Pak Wihadi sudah menyatakan Senin atau Selasa aja, Pak Wihadi belum berani menyampaikan Selasa. Karena kenapa? Karena memang ada Pak Julhas kan yang masih di luar negeri ya Pak Wihadi kan. Nah ini kan sesuatu
wajar. Etika di dalam berpolitik, di dalam berorganisasi itu Mbak Stefani, bahwa kita saling menghargai. Nah ini kita share kepada seluruh rakyat Indonesia yang menonton dimanapun berada, bahwa itulah kehidupan itu, itulah berorganisasi, itulah partai politik. Ada etika-etika, ada norma-norma yang kita patuhi bersama. Kalau kita tidak lagi menjalankan hal ini, maka harapan masyarakat rakyat Indonesia terhadap partai politik ya sudah bisa terdegradasi. Seperti sekarang lah, bagaimana kalau kita lihat MK ini, kami tentu bukan menduga-duga ini di media sosial, di media TV juga merasa kok seperti ini kan begitu kan, ada degradasi yang terjadi, apalagi hakim MK juga menyampaikan hal-hal yang berbeda, yang merasakan aneh. Nah ini kan sungguh suatu hal yang sebenarnya kalau kita berbicara jujur, kita kan harus kritik otokritik. Ini kan tidak baik sebenarnya, apalagi ini menjadi lembaga yang menjadi harapan terakhir, final and binding. Nah ini Mbak Stefani, ini harus menjadi catatan juga bagi kita ke depannya ini, seperti apa lembaga ini, tidak boleh lagi terjadi seperti itu kan, begitu di last minute juga tidak terlalu jelas apa sebenarnya yang harus menjadi keputusan pada saat ini. Seperti itu barangkali Pak Stefani. Nah Pak Wihadi, berarti ini nanti pengumuman dari Poros Prabowo Subianto menunggu formasi lengkap seperti yang disebutkan Bang Eriko tadi? Ya, bagaimanapun kesulitan daripada partai koalisi kan terus kita memang saat ini sudah terjaga dengan baik, dan tentunya semua partai politik harus terlibat dalam masalah pembicaraan-pembicaraan yang sangat penting ini. Nah, saya kira memang ini adalah merupakan waktu yang lebih tepat kita menunggu dan kemudian kesiapan dari semua partai untuk kita bicarakan siapa nanti yang akan mendampingi sebagai cawapresnya Pak Prabowo. Saya kira ini tinggal tunggu waktu, yang pasti kan tidak melebihi dari waktu tanggal 25 itu kan sudah jelas. Jadi yang penting pasti ada. Gitu. Karena memang jadwalnya 19 sampai 25 Oktober ya Pak Wihadi. Nah, itu udah pasti. Pokoknya jangan khawatir. Pokoknya sebelum 25 sudah selesai semua itu. Berarti kita wartawan harus jaga-jaga setiap hari ini ya, mulai dari besok sampai dengan tanggal 25. Terima kasih. Ya gimana Bang Eriko? Jangan-jangan kan Pak Wihadi nunggu, kebetulan kami pernah satu komisi, jangan-jangan nunggu di sana dulu lah baru kita, kan bisa juga seperti itu ya. Namanya strategi kan begitu ya Pak Wihadi ya kan? Iya, makanya saya nunggu. Pokoknya nggak perlu tanggal 25, gitu, betul kan? Kami pun menunggu ya nanti kira-kira kapan diumumkan baca pres dari masing-masing baca pres baik Ganjar maupun Prabowo. Jangan lupa Pak Stefani, kita diundang lagi nanti sama Pak Wihadi kan begitu. Diundang lagi, kita bahas ini lagi kan begitu ya Pak Wihadi. Kita ngobrol-ngobrol lagi nanti. Terima kasih banyak sudah bergabung bersama Berita Satu Utama Bang Eriko dan juga Pak Wihadi. Salam sehat. Terima kasih.